Itu baru memuji. Awalnya apa? Kenali dulu. Sudah kita kenal, berusahalah menjaga diri. Lalu kemudian baru beribadah. Gitu. Ya, pagi ini saya semangat sekali. Karena kemarin saya tunggu di Villa Citra, Buya katanya sakit kan. Ya makanya kita kesini nih Buya. Saya ada 2 pertanyaan Buya ini. Yang pertama yang Buya bahas tadi di awal-awal tadi, menentukan Ramadan. Sebenarnya kalau menurut pemikiran saya itu Pak, di Indonesia ini beda-beda. Ada yang Muhammadiyah duluan, selalu duluan Pak, pemerintah belakangan. Nah itu saya kira buang-buang uang saja itu untuk apa namanya sidang isbat itu. Karena apa Pak Buya? Karena bukan hilangnya dana. Orang gerhana 100 tahun lagi aja udah bisa ditentukan sama badan meteorologi. Apalagi cuma hilal saja gitu Buya. Nah dan di Indonesia ini yang beda itu Buya. Di negara lain itu nggak ada beda-bedanya. Ya sakit. Itu yang kedua Pak Buya udah nyambung. Yang kedua, nah yang Buya katakan tadi itu ya kita kan sebatas ibadah saja Buya, belum sampai ma'rifat. Nah apakah kita itu tidak dapat Lailatul Qadar gitu Pak? Ya kadang kita memang biasa-biasa aja ya, sholat aja, sedekah saja, belum sampai ma'rifat, belum sampai tasawuf gitu Buya. Nah itu, 2 itu pertanyaan saya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini alhamdulillah kita masih melaksanakan ibadah Ramadan, khususnya puasa. Mari kita lihat filosofis puasa ini, atau puasa dalam perspektif tasawuf. Alhamdulillah kita sudah berulang-ulang setiap tahunnya kita menjalani ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa. Kemana arah dari puasa ini? Kalau di dalam Al-Quran jelas Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bahasa pendeknya itu takwa. Jadi yang dikhitab, yang diseru ini orang beriman. Jadi yang diperintahkan puasa adalah orang beriman. Artinya mafhum mukhalafahnya, yang enggak puasa tanpa halangan syar'i berarti enggak ada iman. Nah, itu aja kan. Jadi yang diminta untuk berpuasa itu orang beriman. Berarti kalau enggak puasa tanpa halangan syar'i berarti enggak ada iman. Yang dilarang judi itu orang beriman. Berarti kalau orang berjudi tanda enggak ada iman. Yang dilarang maling itu adalah orang beriman. Berarti kalau dia maling, korupsi, berarti enggak ada iman. Ya itu aja. Jadi enggak ada orang beriman itu yang maling, Pak. Enggak ada orang beriman itu yang judi. Ya. Sebab kalau dia beriman sama Allah, tentu dia enggak mau judi. Tentu dia enggak mau maling. Kalau dia beriman pada Allah, pasti dia puasa. Berarti kalau enggak puasa, berarti enggak ada iman. Nah, kecuali kalau ada halangan syar'i itu lain masalah. Misalnya musafir, sakit, gitu ya. Siapa sebenarnya yang orang beriman ini? Ya. Kalau kita telusuri sampai ke akarnya, sampai ke pangkal, itu seluruh ruh orang beriman. Seluruh ruh.
Ya. Karena pada saat di alam arwah dulu, Allah sudah bertanya kepada semua arwah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah saya ini Tuhan kalian? Semua ruh menjawab, benar ya Allah, kau Tuhan kami. Berarti yang diseru itu orang beriman. Orang beriman itu siapa? Semua ruh. Nah, cuman karena yang menerima amanah itu manusia, maka khusus difokuskan kepada manusia. Sebab kalau ruhnya binatang itu sudah dari awal sudah menolak. Ketika Allah pertanyakan, inna aradna al-amanata ala samawati wal ard. Saya ingin serahkan amanah penting kepada kalian, bumi, langit, gunung, bukit, manusia, jin, malaikat. Siapa di antara kalian yang sanggup menerima? Semua menolak kecuali manusia. Wa hamalahal insan, maka manusia menerima amanah itu. Maka manusialah yang ditugaskan untuk berpuasa. Nah, karena ruh ya, yang namanya mukmin itu kan sebenarnya ruh kita. Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Al-mu'min pertama itu ruh kita. Al-mu'min kedua salah satu nama Allah. Jadi kalau disebut al-mu'min miratul mu'min, itu artinya ruh itu cerminan dari Allah. Sama dengan ad-dunya sijinul mu'minin. Dunia ini penjara bagi si al-mu'min. Bukan penjara bagi orang yang beriman sebenarnya. Penjara bagi si al-mu'min. Nah, mana dunia ini? Dunia jasad. Ya. Ad-dunya sijinul mu'minin. Jasad ini penjara bagi ruh. Karena ruh kita nggak bebas Pak sekarang ini. Lagi terpenjara oleh tubuh kita ini. Makanya pada hakikatnya manusia ini sekarang ini tidur Pak. Ya, an-nasu niyamun. Seluruh manusia yang hidup sekarang ini pada hakikatnya tidur. Faidza mata istayqadha. Apabila dia mati baru terbangun. Baru tersadar, oh ini rupanya. Ketika mati, nah baru terbangun. Sekarang ini hakikatnya lagi tidur. An-nasu niyamun. Jadi yang diseru itu sebenarnya semua ruh. Nah, karena semua ruh yang beriman. Tapi karena ruh-ruh yang lain itu sudah menolak dari awal, sedangkan ruh manusia inilah yang menerima amanah, maka difokuskanlah ruh manusia yang diseru untuk berpuasa. Maka ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kemudian setelah manusia ini turun ke bumi, ya, maka banyak yang dipengaruhi oleh pikirannya, oleh nafsunya, oleh lingkungannya, sehingga dia lupa kepada Tuhannya. Menjadilah dia tidak lagi mengikuti Allah, tidak beriman lagi sama Allah. Maka disebutlah kafir. Nah, jadi kafir itu apa? Lagi tertutup. Yang tadinya dia iman sama Allah, tapi setelah sampai di dunia dia tidak lagi iman sama Allah, maka disebutlah kafir, tertutup. Nah, jadi orang kafir itu artinya orang lagi tertutup. Satu saat kalau dia terbuka lagi, nah bisa balik lagi dia. Nah, kembali lagi kepada imannya. Maka kalau menurut saya orang-orang kafir itu yang bukan beragama Islam, mestinya mereka lebih senang disebut kafir daripada non-muslim. Nah,
Sebab kalau non-muslim sudah dijustifikasi tidak selamat. Kamu non-muslim, kamu nggak selamat. Oh, jangan sebut-sebut non-muslim. Ya, jangan sebut-sebut kafir, sebut saja non-muslim. Ya udah, ibarat orang akan terjerumus ke jurang daripada ditarik dijerumusin sekalian. Nah, kalau kamu kafir itu ada harapan bisa balik lagi. Tapi kalau sudah non muslim, nah udah nggak ada harapan, kamu nggak selamat, ya udah. Itu yang Bapak Ibu. Jadi yang dikhitab itu sebenarnya semua rukun. Nah, cuman karena ada di antaranya yang lagi tertutup, maka ya yang mau saja yang saya bilang tadi, karena yang puasa itu yang dikhitab puasa yang beriman. Jadi yang tidak puasa berarti nggak ada iman. Kemudian apa tujuan puasa? Kalau kita mengikuti ya apa yang disebut oleh Allah dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sering orang terjemahkan puasa untuk aku yang akan membalasnya. Dengan tidak bermaksud menyalahkan, tetapi menurut saya ini enggak pas. Kalau puasa itu untuk aku yang membalasnya, menurut saya tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena Allah tidak butuh puasa kita. Ya, untuk apa puasa kita bagi Allah? Allah itu maha kaya kok. Sedunia ini orang puasa semua, Allah enggak untung. Sedunia ini enggak ada satupun yang berpuasa, Allah enggak rugi. Jadi enggak ada gunanya puasa kita bagi Allah. Nah, jadi kalau disebut puasa itu untuk aku, saya kira enggak pas, karena Allah enggak butuh. Aku yang membalasnya. Kalau sedekah yang membalasnya siapa? Kan Allah juga. Ya, memberi pahala bagi orang yang sholat siapa? Allah juga. Berarti nggak pas juga aku yang membalasnya. Ya, karena ternyata semua amal itu Allah yang membalasnya, bukan hanya puasa. Ya. Lalu bagaimana kita memahami ini? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa yang kamu lakukan itu untuk menuju aku. Ya, jadi kamu puasa itu dalam rangka untuk menuju aku. Kalau kamu sudah sampai kepada aku yang jadi balasannya. Jadi bukan pahala lagi, bukan surga lagi, aku langsung jadi balasannya. Nah, itu bedanya, Pak. Kalau sedekah masih pahala. Gitu. Kalau haji mabrur surga. Tapi kalau puasa bukan pahala, bukan surga lagi, aku langsung jadi balasan. Masya Allah, ini luar biasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu menuju aku. Kalau kamu sudah sampai kepada aku yang jadi balasannya. Ya. Bagaimana pemahamannya, logikanya kalau sampai kepada Allah? Mari kita lihat. Puasa itu kan istilahnya imsak, ya. Imsak itu kan artinya menahan. Ya. Masalahnya yang ditahan itu apa? Ya. Nah, kalau kita lihat dari kacamata syariat, fikih, ya, orang itu wajib berpuasa kalau sudah terlihat bulan hilal. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan atau hilal, dan berbukalah kamu karena melihat bulan. Kalau mendung sampai hilal tidak terlihat, maka cukupkan Sya'ban 30 hari atau cukupkan Ramadan 30 hari. Nah, makanya pemerintah kita setiap tanggal 29 Sya'ban itu sudah mulai ru'yatul hilal. Kalau terlihat besok puasa.
Kalau belum terlihat, nah cukupkan 30, lusa puasanya. Nah, begitu juga ketika lebaran, 29 Ramadan, itu mulai tim turun ke lapangan untuk ru'yatul hilal. Kalau hilal sudah terlihat, besok lebaran. Kalau hilal belum terlihat, cukupkan Ramadan 30, lebarannya lusa. Nah, jadi patokannya adalah terlihat bulan atau terlihat hilal. Nah, itu di fikih. Nah, hilal itu tentu bulan sabit atau cahaya bulan yang baru mau keluar, itu yang terlihat di langit sana. Lalu hilal dalam pengertian tasawuf itu mana? Nah, jadi puasa itu karena sudah terlihat hilal. Kalau boleh saya ambil satu istilah, jadi itu artinya kesadaran. Kalau hilal dalam pengertian syariat, ya hilal bulan. Nah, ini dapat dikatakan kesadaran beragama. Nah, kayak beriman tadi. Nah, kalau sudah hilal terlihat, maka yang beriman wajib puasa. Itu kesadaran beragama. Ada kesadaran jasmani, ada kesadaran ruhani. Kalau kesadaran beragama dalam artian beriman tadi, maka secara syariat dia puasa. Kalau kesadaran jasmani, dewasa. Kalau sudah dewasa, ya, kalau laki-laki batas umurnya itu 15 tahun. Ya, tapi kalau 14 tahun dia sudah terlihat tanda-tanda kedewasaan, ya sudah dewasa. Walaupun belum cukup 15 tahun. Sama dengan perempuan. Kalau perempuan, ya umurnya 9 tahun. Kalau 8 tahun dia sudah haid, nah ini ibaratnya hilal sudah terlihat. Bulan sudah datang. Nah, maka sudah dewasa. Ini kedewasaan jasmani. Maka mulailah wajib dia lakukan sholat. Wajib berpuasa bulan Ramadan. Kalau dia maling sudah terkena dosa. Kalau dia judi sudah terkena dosa. Itu ya. Kalau dia ya itu tidak sholat sudah terkena dosa. Ini namanya kesadaran jasmani. Nah, tapi ada kesadaran ruhani. Apa itu kesadaran ruhani? Atau kedewasaan ruhani. Menyadari betul bahwa kita ini ada. Ya. Menyadari betul bahwa kita ini hidup. Menyadari bahwa kita ini melihat, mendengar, puasa, berkehendak, ya, berkalam, sadar kita. Ya, kita ini hidup, kita ini ada kuasa ngangkat tangan, kuasa kita berjalan. Kita ada kehendak, ada keinginan, ingin tahu, ingin belajar, gitu ya. Ingin kita beli mobil, ingin kita bikin rumah. Ada keinginan, itu pancaran daripada iradat Allah. Nah, ketika sudah timbul kesadaran seperti itu, maka wajib puasa. Ya. Nah, kita mulai berpikir, ya, merenung. Saya ini hidup. Hidup saya ini dari mana dapat? Saya nggak pernah bikin supaya saya hidup. Saya nggak pernah beli. Tapi kok bisa hidup? Nah, dari mana ini hidup? Nah, bertanya-tanyalah kita kepada mereka yang ahlinya. Ini artinya sudah timbul kesadaran. Maka saya bilang, banyak orang ya udah tua umurnya tapi kesadaran rohaninya belum. Ya, umur sudah lanjut, tapi kesadaran rohaninya belum, kedewasaan rohani. Tubuhnya sudah dewasa, bahkan sudah tua. Tetapi rohaninya masih anak-anak. Ya. Makanya banyak dalam kajian tasawuf, banyak anak lebih tua dari bapak.
Ya. Kok bisa? Ya bisa. Ya. Yang tua itu sudah mengerti. Kalau yang belum mengerti masih anak-anak. Anaknya rajin sholat, bapaknya rajin judi. Nah, kira-kira tua yang mana? Nah, secara rohani anaknya lebih tua. Anaknya sudah ngerti, bapaknya belum. Nah, jadi kalau dalam kajian tasawuf banyak orang anak lebih tua dari bapak. Nah, kesadaran bahwa kita ini ada, kesadaran kita ini hidup, kesadaran kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini kuasa kehendak. Lalu kita merenung berpikir dari mana kita dapat ini. Nah, setelah kita bertanya kepada mereka yang ahlinya, ya, maka ternyata ya, yang ada pada kita itu bukan milik kita rupanya. Kita ini hidup bukan karena kemauan kita. Hidup kita ini pakai hayatnya Allah. Oh, kalau begitu hidup pakai hayat Allah. Kita ini melihat pakai basornya Allah. Kita ini mendengar pakai samanya Allah. Nah, mulai timbullah kesadaran kita itu bahwa kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Ya, yang punya itu Allah. Gitu. Hidup kita hayat Allah, melihat kita basar Allah, mendengar kita samanya Allah, kuasa kita kodratnya Allah, kemauan kita iradatnya Allah. Bisa bicara pun itu kalamnya Allah. Nah, sadar kita, oh itu punya Allah. Apa yang mau kita banggakan? Gitu ya. Ya, nggak ada yang punya kita. Nah, ketika kesadaran itu sudah muncul, maka berpuasalah. Nah, berpuasa apa? Tahan. Jangan ngaku-ngaku. Ya, coba tahan. Bukan aku yang hidup Allah. Bukan aku yang tahu, yang berilmu, yang tahu itu Allah. Bukan aku yang melihat, mendengar, yang melihat benar itu Allah. Bukan aku yang kuasa, yang kehendak, yang kuasa kehendak itu Allah. Nah, tahan. Nah, ini yang saya katakan tadi, banyak yang nggak sadar itu. Masih ngaku-ngaku itulah. Akulah yang berilmu, akulah yang kuasa, akulah yang hebat, yang mendengar. Nah, ketika kesadaran ditimbul, itu hilal sudah mulai terlihat, mulai puasa. Ya, mulai puasa. Kita tahan dulu. Nah, di dalam Ramadan, setelah kita diwajibkan berpuasa secara syariat, ada momentum yang disebut dengan zakat fitrah. Ya. Kapan zakat fitrah itu dibayar? Sebenarnya mulai dari 1 Ramadan sudah boleh bayar zakat fitrah. Ya. Cuman di kita ini kadang-kadang nunggu besok mau lebaran baru sibuk bayar zakat fitrah. Sehingga panitianya kewalahan. Besok mau lebaran ngumpulnya pas malam takbir, harus dibagikan sebelum ya naik khatib naik mimbar. Kadang-kadang panitia nggak tiduran semalam. Nah, padahal sebenarnya boleh saja zakat fitrah itu dibayar dari awal Ramadan. Artinya ya, setelah kita sadari bahwa kita nggak punya apa-apa, ya, istilah zakat fitrah itu kan memberikan sesuatu untuk kebersihan jiwa. Kalau secara fikih, zakat fitrah itu artinya memberikan makanan pokok. Ya, karena kita makanan pokok kita beras, maka yang kita zakat fitrahkan beras. Bagi mereka yang makanan pokoknya gandum atau sagu, maka yang dizakat fitrahkan gandum atau sagu. Ya, jadi yang makanan pokok. Makanan pokok itu untuk siapa? Ya untuk jasad. Makanan pokok. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mulailah kita berikan zakat fitrah itu kepada si mustahik. Ya, kalau di fikih itu asnaf 8. Ya, yang namanya mustahik.
Nah, dalam tingkat pemahaman tasawufnya, kepada siapa diserahkan? Ya, kalau zakat fitrah itu adalah ada makanan pokok kebutuhan tubuh, ya, tapi di tubuh ini kan membutuhkan sifat 7, ya, mulai dari hayat, ilmu, qadrat, iradat, sama, basar, kalam, gitu kan. Nah, itu serahkan sifat 7 itu. Ya, kepada siapa diserahkan? Kepada yang punya. Yang punya Allah, maka serahkanlah kepada Allah. Kalau tadinya baru menahan, nah sekarang mulai serahkan. Hayat punya Allah, ilmu punya Allah, qadrat, iradat, sama, basar, kalam itu punya Allah semua. Nah, ini yang disebut dalam kajian tasawuf mengembalikan pinjaman. Ya. Jadi yang susah dalam tasawuf itu kan dua itu. Pertama, mengembalikan pinjaman, dan yang kedua, menghilangkan sangkutan. Nah, ini dalam rangka kita mengembalikan pinjaman ini. Sehingga timbullah istilah dalam tasawuf, la hayyun, la alimun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun bilhaq illallah. Tak ada yang hidup kecuali Allah, tak ada yang tahu kecuali Allah, tak ada yang kuasa kecuali Allah, tak ada yang kehendak kecuali Allah, tak ada yang melihat kecuali Allah, tak ada yang mendengar kecuali Allah, tak ada yang berkalam kecuali Allah. Nah, di sini kita mulai mengosongkan diri kita. Jadi setelah kita tahan, kemudian kita serahkan. Ya. Setelah kita serahkan, ada momentum, kemudian disebut Idul Fitri. Kembali fitrah. Apa fitrah? Fitrah manusia itu dari Allah pulang ke Allah. Jadi Idul Fitri itu hakikatnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah. Fitrah manusia asalnya dari Allah, pulang ke Allah. Nah, setelah kita pulang kepada Allah, ya maka bersihlah. Ya, bersih dari selain Allah. Kitanya sudah nggak punya apa-apa. Ya, maka pertahankanlah itu. Tetapi yang diserahkan baru sifat 7. Ya, baru zakat fitrah. Artinya sifat 7. Ya, nah? Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Belum semua, Pak. Ya, nanti ada saatnya datanglah Idul Adha. Nah, di Idul Adha kita disunahkan menyembelih hewan kurban. Apa yang dipentingkan dalam kurban itu? Sebenarnya yang dipentingkan dalam kurban itu bukan daging. Ya. Yang dipentingkan itu adalah memisahkan nyawa dengan tubuh. Makanya nggak sah korbannya kalau dibeli daging di pasar dibagi-bagikan. Ya. Nggak sah. Cuma sedekah biasa aja. Walaupun berton-ton kita beli daging, lalu kemudian dibagi-bagi ke masyarakat. Bukan korban. Sedekah. Ada. Yang korban itu menyembelih hewan yang masih hidup. Beda. Menyembelih itu artinya memisahkan nyawa dengan tubuh. Yang penting korban itu menyerahkan nyawa. Ya, jadi artinya kalau di Idul Fitri sifat 7 yang diserahkan belum selesai. Nah, begitu Idul Adha, nyawa kita serahkan ke Allah. Nah. Kalau sudah nyawa diserahkan, kemudian sifat 7 sudah diserahkan, ya sudah, nggak ada apa-apanya lagi. Barulah disebut haji. Sampai kita ke Allah. Al-Hajjul Arafah. Haji itu kalau sudah wukuf di Arafah. Ya, walaupun cukup rukun syarat selain wukuf, nggak sah hajinya. Haji itu kalau dia wukuf di Arafah. Ada.
Maka sebelum haji benaran, ke haji benar aja dulu. Haji duluan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, makanya wukuf di Arafah itu tanggal berapa? Tanggal 9 Zulhijjah. Nggak boleh tanggal 8, nggak boleh tanggal 10. Harus tanggal 9. Nah, kenapa tanggal 9? Karena lapisan hati itu 9 lapis. Ya, di lapis ke-9 lah anallah la ilaha illa ana, kata Allah kan. Artinya kalau sudah sampai ke lapis ke-9, itu sudah sampailah perjalanan kita menuju Allah. Tiba di Allah baru berhenti. Ya, sebelum tiba di Allah jangan berhenti dulu gitu. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya ingin kembali ke Allah itu. Nah, makanya di dalam Ramadan ada satu momentum yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Nah, di kita ini kan Lailatul Qadar itu kan yang terobsesi oleh kita kan cuman pahalanya aja. Ya. Ibadah semalam itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada ibadah selama 1000 bulan kan gitu. Lailatul Qadri khairun min al-sihari. Cuman kadang-kadang kita lupa untuk mengkaji kenapa sih kok ibadah semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Ada apa? Ada? Kok begitu jauh ya tak? Ya, perbedaannya. Orang ibadah 1000 bulan tidak lebih baik daripada ibadah selama 1 malam kalau dapat Lailatul Qadar. Sebab kata orang, kalau sudah dapat Lailatul Qadar itu, air mengalir jadi berhenti. Angin berhembus jadi berhenti. Nah, maka kadang-kadang kita terobsesi nongkrong di masjid nunggu-nunggu kalau angin berhenti. Enggak berhenti kipas angin enggak dimatiin sama pengurus. Nah. Ini kadang-kadang kita nggak sampai ke isi, ngupas-ngupas kulit itulah. Nah. Kalau angin berhembus berhenti, yang terjadi apa? Angin berhembus jadi berhenti. Yang terjadi tenang, kan ketenangan. Ya, kalau anginnya berhembus kan nggak tenang. Apalagi kalau angin puting beliung yang datang. Nah, ya. Ya. Jadi apa yang angin maksud di sini? Bukan angin yang dari kipas angin itu, bukan. Angin itu persoalan hidup, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Itu angin. Ya. Ada masalah keluarga, masalah tetangga, masalah ekonomi, masalah kantor, wah banyak masalah. Ya dah. Cuman kalau itu Qadar itu datang tenang. Nah, kalau begitu itu Qadar itu apa sih? Ma'rifat. Nah, makanya ibadah semalam lebih baik pada 1000 bulan. Artinya apa? Ibadah orang arif billah 1 malam itu lebih baik daripada ibadah abidillah selama 1000 bulan. Ini perbedaan antara arif dan abid. Ya, kan kata Nabi kan ketika ditanya oleh Jibril, "Man ihsan?" Apa jawab Nabi? "Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang namanya ihsan itu kau sembah Allah seolah kau lihat dia. Kalaupun kau tak melihatnya, kau yakini kau dilihatnya. Jadi ada 2 pola. Ada pola seolah melihat, ada pola seolah dilihat. Nah, kalau pola seolah melihat, itu polanya orang arif billah yang sudah ma'rifat kepada Allah. Sudah mengenal Allah. Nggak bisa Pak seolah melihat kalau kita belum mengenal.
Ada. Tapi ada orang rajin ibadah tapi dia belum ma'rifat. Itu yang disebut abid. Abidillah. Salatnya rajin di awal waktu, gitu ya. Umrohnya sudah berkali-kali, gitu ya. Sedekahnya banyak, bagus. Tapi dia belum arif, hanya abid. Jadi ibadah orang abid selama 1000 bulan kalah dengan ibadahnya arif selama semalam. Nah, itulah Lailatul Qadar. Nah, kalau begitu artinya apa? Taharru Lailatul Qadri. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya apa? Bersungguh-sungguhlah untuk ma'rifat ke Allah. Ya. Makanya ya, bersungguh-sungguhlah kamu mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 terakhir. Kenapa ada istilah 10 terakhir? Bukankah Al-Quran itu diturunkan juga di malam Lailatul Qadar di tanggal 17 Ramadan? Berarti kan 10 kedua. Nah, kenapa harus 10 terakhir? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, pasti ada hikmahnya. Yang jelas kalau sudah 10 terakhir, itu kan ya waktunya sebentar lagi Ramadan mau habis. Nah, jadi 1 bulan itu dibagi 3 bagian, 1 sampai 10 1 bagian, 11 sampai 20 2 bagian, 21 sampai 30 itu bagian ketiga. Jadi 3 bagian. Nah, kalau kita ambil standar umur kita, umur Nabi SAW 63 tahun, berarti kan di angka 60 kan itu. 1 sampai 20 berarti itu bagian pertama. 21 sampai 40 bagian kedua. 41 sampai 60 bagian ketiga. Artinya kalau sudah umur 40 bersungguh-sungguhlah untuk ma'rifat pada Allah itu. Jangan berleha-leha lagi. Jangan urusan pahala lagi yang dipikirin gitu. Curahkan semua kemampuan. Entahlah pikiran, waktu, harta gitu, untuk mencari ma'rifat ke Allah itu. Ya, jangan terobsesi dengan pahala-pahala terus gitu. Cari guru supaya ma'rifat ke Allah. Nah, bersungguh-sungguhlah cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Bersungguh-sungguhlah untuk mencari ma'rifat ke Allah kalau umur sudah 40 tahun. Ini bagian yang ketiga. Maka kata Nabi itu, man balagha umru arba'ina sanatan walam yaghlib khairau syarau falyatajahaz ilan nar. Siapa orang yang umurnya sudah 40 tahun tapi kebaikannya tidak mampu mengalahkan kejahatannya, lebih baik lemparkan saja ke neraka daripada hidup di dunia. Lebih baik mati, Pak, daripada hidup. Ada, biar nggak terlalu lama di neraka gitu. Iya, umur panjang ya maksiat melulu. Ada. Nah, ini makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Di bagian ketiga. Ada. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya Lailatul Qadar itu artinya isyarat supaya ma'rifat ke Allah. Ya. Nah, sebab tujuan akhir dia hidup kita ini kan untuk ma'rifat ke Allah. Ya, ya, tujuan akhir hidup kita ini gimana supaya kita bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah, kembali ke Allah. Nah, cuman masalahnya yang disebut kembali ke Allah itu apa? Dan kapan? Nah, seringkali kita pahami kembali ke Allah itu mati gitu. Kalau sudah mati udah kembali ke Allah. Gitu. Padahal enggak begitu, enggak. Orang meninggal, orang mati itu belum tentu loh kembali ke Allah. Jadi yang kembali ke Allah itu sebelum ajal datang, sebelum kematian datang. Ya. Sebab tidak jaminan orang mati itu kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada
Allah. Kalau sampai ajal tiba, dia tidak kembali ke Allah. Sampai akhirat nggak bakal balik. Kalau sampai ajal tiba, dia tidak mengenal Allah. Sampai akhirat nggak bakal tahu dengan Allah. Kalau sampai ajal tiba, dia nggak ketemu Allah. Sampai akhirat nggak bakal ketemu Allah. Kenapa? Karena Allah itu sifatnya baqa, Pak. Baqa itu artinya apa? Kekal, nggak berubah-ubah. Ya, kalau kita sudah kenal Allah sekarang, di akhir pasti kenal. Udah ketemu Allah sekarang, di sana pasti ketemu. Nggak ketemu sekarang, di sana nggak bakal ketemu. Sebab ketemu Allah itu bukan seperti kita ketemu saudara kita. Jangan dibayangkan kalau kembali ke Allah kayak kita kembali kampung ketemu ayah kita. Ya, salaman, cium tangan, itu yang enggak lah. Nah, kan sering saya katakan kembali ke Allah itu sebelum kematian datang. Ya. Nah, apa yang harus kembali ke Allah itu? Karena diri kita ini ada 4 lapis, maka 4 lapis itulah yang harus kembali ke Allah. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, ini yang kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, sebelum aja tiba harus kita usahakan. Kalau sampai mati ini nggak selesai, Pak, urusannya ada berat. Ada. Sebab misi kita di dunia ini, tugas kita dunia ini 2. Ada. Yang pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang kedua sebagai penanggung diri rahasia. Itulah tugas kita. Sebagai khalifah Allah artinya kita hidup di atas dunia ini diberi amanah oleh Allah untuk memperagakan sifat-sifatnya selama hidup kita. Ya, Allah Maha Pengasih lah, coba kita peragakan. Suka memberi, suka nolong. Allah Maha Penyayang. Nah, kita peragakan sayang kepada semua makhluk Allah. Tak pilih-pilih, entah manusia, entah binatang. Manusia beriman, manusia kafir. Yang kita kenal, yang enggak kita kenal, semua hamba Allah. Bagaimana kita menaruh sayang? Nah, ketika muncul di hati kita, timbul rasa sayang kepada hamba-hamba Allah ini, ketahuilah sebenarnya kita lagi memperagakan sifat Allah yang bernama Ar-Rahim. Ketika muncul di hati kita suka nolong orang, suka memberi, ketahuilah ketika itu sebenarnya kita lagi memperagakan sifat Allah yang bernama Ar-Rahman. Ketika kita disakiti orang, lalu kemudian muncul keinginan untuk memaafkan, tidak dendam. Ya, nah, ketahuilah kita sedang memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Ghaffar, pengampun, pemaaf. Ya, ini kan enggak, kadang-kadang dendamnya bertahun-tahun, Pak. 1 periode dendamnya. Iya, sampai lengser lagi, belum selesai dendamnya. Astagfirullahaladzim. Gimana mau disebut khalifah Allah begitu? Allah itu nggak pernah dendam, Pak, sama hambanya, enggak. Yang dendam itu belis. Ya. Jadi kalau kita dendam sama orang lain, berarti kita lagi memperagakan sifat belis. Kalau kita memperagakan sifat belis, berarti kita khalifahnya belis, bukan khalifah Allah. Ya, ini Masya Allah, dendamnya 1 periode. Iya, ya. Nggak selesai-selesai. Orang sudah hotmix semua, kita belum aspal aja belum. Gara-gara nggak milih yang bersangkutan. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah itu yang pertama. Jadi tugas kita sebagai khalifah Allah. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan dalam hidup kita ini, semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Ya. Makanya ada istilah
penguasa abah sepuh itu ya, sayangi orang yang membenci kepadamu. Masya Allah, orang yang benci disayangi. Ya. Kalau istilahnya Abuya Amron dari Aceh, apa kata beliau? Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Nah, ini sejalan ini sebenarnya. Masya Allah. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Nah, kita ini tersinggung dikit, mulai balasnya berlipat-lipat. Iya kan? Baru tersinggung dikit. Masya Allah. Satu omongan tersinggung, 10 bayarannya. Kadang-kadang sejarah masa lalu diungkit lagi. Ini ahli sejarah. Biasanya ibu-ibu yang ahli sejarah. Ya Bu ya. Begitu marah sama suaminya itu masalah 10 tahun yang lalu muncul lagi. Ya nggak salah karena memang ahli sejarah. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi itu tugas kita yang pertama. Jadi khalifah Allah. Nah, peragakanlah sifat Allah itu dalam hidup kita ini. Ya, nah? Ya. Semakin banyak sifat Allah kita peragakan, semakin mulia dipandang Allah, dipandang makhluk. Kadang-kadang nih maaf Bapak Ibu ya, saking kita tuh merasakan betul memperagakan sifat Allah, sampai-sampai kita lupa sama diri kita sendiri. Kayaknya sudah itulah itu. Nah, yang disebut zahir itu. Nah, kita lupa kalau kita ini ada itu. Saking kita asik maksudnya kita memperagakan sifat Allah itu tadi. Ya. Sampai kita nggak tahu lagi dengan diri kita, yang kita tahu cuma Allah, itu aja. Ya, nah makanya semuanya lillahi ta'ala. Salat karena Allah, puasa karena Allah, sedekah karena Allah, melihat karena Allah, mendengar karena Allah, gerak karena Allah, diam karena Allah. Nah itu ya. Maka lupa sama diri kita, yang kita tahu Allah itu ya. Nah saking kita sudah memperagakan sifat Allah tadi. Itu tugas pertama. Ini dikerjakan, dilakukan selama hidup. Nah yang kedua, penanggung diri rahasia. Apa itu diri rahasia? Rahasia itu ya zat yang menghidupkan nyawa. Mana diri rahasia? Ya ruh kita itu diri rahasia. Ya, itulah diri kita yang sebenarnya. Nah terhadap penanggung diri rahasia ini ada 4 tugas kita. Yang pertama wajib mengenalnya. Itu dulu. Yang kedua wajib menjaganya. Yang ketiga wajib memujinya. Yang keempat wajib mengembalikannya. Ini harus selesai sebelum kematian datang. Kalau sampai kematian datang ini nggak beres, udah masalah besar itu nanti. Ya. Yang pertama wajib mengenali. Kenalilah dirimu itu. Ya dah. Di rahasia itu. Siapa di rahasia itu? Itu wajib pertama. Yang kedua jaga. Menjaga di rahasia itu. Gimana cara menjaganya? Qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu, diri yang mana? Ya. Jaga dirimu yang sebenar diri, jangan sampai lupa sama Tuhannya. Ya. Supaya diri ingat terus ke Allah. Jaga dirimu itu jangan sampai lupa sama Allah. Jaga keluarganya diri.
Mana keluarganya diri, gitu ya. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Jaga jangan sampai mengerjakan larangan Allah. Itu makanya menjaga. Jaga diri yang sebenar diri, jangan sampai dia lupa sama Tuhannya. Jagalah keluarganya diri, jangan sampai melakukan larangan Allah. Gitu? Nah, kalau kita ini kadang-kadang yang kita pahami, jaga diri sebagai kepala rumah tangga, jaga keluarga, istri, anak-anak kita, kan gitu. Iya, syariatnya betul. Gitu. Secara hakikatnya menjaga diri itu apa? Jaga diri yang sebenar diri, jangan sampai lupa sama Tuhannya. Jaga keluarganya diri, jangan sampai melakukan yang dilarang oleh Allah. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan itu. Lalu puji. Nah, jadi memuji itu udah yang ketiga apa itu? Salat kita lakukan, zikir kita lakukan. Itu baru memuji. Awalnya apa? Kenali dulu. Sudah kita kenal, berusahalah menjaga diri. Lalu kemudian baru beribadah. Gitu. Nah, ini kita ini kadang-kadang ya sudah beribadah tapi belum mengenal. Ya, tapi nggak apa-apalah, sambil jalan gitu ya. Cuman kadang-kadang yang kita tahu cuman ibadah syariat melulu. Yang kita kaji syariat aja, anti tasawuf, anti hakikat. Tapi ngeluh terus, kenapa sholatnya kok nggak khusyuk-khusyuk? Gimana mau khusyuk kalau nggak belajar hakikat? Ya, syariat itu ngatur tubuh, Pak. Khusyuknya tubuh, tenang, fasih bacaannya, tartil bacaannya, itu khusyuknya tubuh. Tapi khusyuknya hati, khusyuknya nyawa, nggak bisa dikejar dengan syariat, Pak. Harus pakai hakikat, pakai tasawuf. Jadi yang anti tasawuf, anti hakikat, rasain sampai tua nggak bakal khusyuk sholatnya. Ada. Walaupun hafal bacanya, ngerti bacaannya, ya. Kenapa? Karena ruh itu tidak bisa didekati hanya dengan syariat, mesti dengan hakikat, dengan tasawuf. Syariat itu bagaimana cara kita beribadah. Tapi siapa yang kita sembah itu mesti pakai hakikat, ya. Ya. Bagaimana adab kita menyembah, siapa yang disembah, siapa yang menyembah, nanti sampai ke kajian ma'rifat, gitu ya. Jadi urusan ke dalam, makanya ada syariat dan hakikat. Syariat urusan luar, hakikat urusan dalam. Jadi kalau syariat aja kita kaji, itu hanya urusan luar aja, dalamnya nggak pernah disentuh. Ya, makanya kita sangar-sangar, Pak. Ya. Iya, sangar-sangar, kafir, masuk neraka, dosa, Masya Allah. Itu aja. Nggak ada rasa kasih sayang sama sesama. Gitu. Ya, nggak ada rasa kasihan sama kawan kita. Ya, walaupun beda amalan, dia juga saudara kita. Gitu ya. Jangan dikafir-kafirin. Gitu. Ya. Masuk neraka, emangnya kita yang bagi-bagi orang masuk neraka, masuk surga? Ya enggak lah, belum tentu loh. Jangan dikira rajin ibadah dia bulat-bulat masuk surga, belum tentu. Surga itu nggak bisa dibeli dengan ibadah kita. Kalaupun kita mendapat, bukan karena rajinnya beribadah, tetapi karena rahman dan rahimnya Allah, pemberian Allah. Ya, maka dekat-dekatlah kita ke Allah. Ya, mudah-mudahan dapat surga. Ya. Bapak mau masuk surga? Kenapa mau masuk surga? Ya banyak bidadarinya. Ya. Kapan masuk surganya? Jangan-jangan sekarang kadang-kadang ke surga, kadang-kadang ke neraka. Surga itu kenikmatan.
Maka surga itu bertingkat-tingkat. Kenapa? Karena kenikmatan itu relatif. Ya. Kenikmatan itu relatif. Ya. Kenikmatan orang kaya harta tentu beda dengan ya yang miskin harta. Ya. Kalau kita ini udah nikmat lah, kalau sudah ada nasi, ada sambal cabai gitu, ada ikan asin goreng, udah jadilah. Yang penting badan sehat. Apalah artinya makanan enak tapi kita nggak enak makan, ya kan? Penuh satu meja, ada ayam goreng, ada rendang padang, ada sop bontotnya, woi, ada pindangnya. Nah, cuman ini jangan kolesterol, ini darah tinggi. Nah, gimana? Makanan enak banyak, cuman kitanya nggak bisa makan, nggak nikmat juga, gitu kan? Ya, maka saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit, yang penting kita sehat, daripada menyembelih ayam sehat, cuman kita sakit. Ya, ayam sehat kita sembelih, cuman kita sakit, ngelihat udah enak. Ayam sakit disembelih, cuman kita sehat, insya Allah 3 mangkok habis. Ya. Cuman itulah bedanya kita nih Pak. Kalau sudah sakit banyak yang nanya, Bapak mau makan apa? Begitu dia sudah sehat, lahap makannya, dimarahin pula, makan kerjanya. Ya Allah, emangnya yang bagus gimana? Begitu sakit, tawaran makan itu banyak yang datang, gitu. Masya Allah. Nah, tapi itulah namanya kehidupan, ya. Seni kehidupan ya begitu. Kalau nggak ditawarin nanti sombong pula. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan bahwa puasa yang kita lakukan itu dalam rangka ingin kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pagi ini saya semangat sih. Karena kemarin saya tunggu di Villa Citra, Buya katanya sakit kan. Ya makanya kita kesini nih Buya. Saya ada 2 pertanyaan Buya ini. Yang pertama yang Buya bahas tadi di awal-awal tadi, menentukan Ramadan. Sebenarnya kalau menurut pemikiran saya itu Pak, di Indonesia ini beda-beda lah. Ada yang Muhammadiyah duluan, selalu duluan Pak, pemerintah belakangan. Nah itu saya kira buang-buang uang saja itu untuk apa namanya sidang isbat itu. Karena apa Pak Buya? Karena bukan hilang yang ada. Orang gerhana 100 tahun lagi aja udah bisa ditentukan sama badan meteorologi. Apalagi cuma hilal saja gitu Buya. Nah dan di Indonesia ini yang beda itu Buya. Di negara lain itu nggak ada beda-bedanya. Ya satu. Itu. Yang kedua Pak Buya udah nyambung. Yang kedua, nah yang Buya katakan tadi itu ya kita kan sebatas ibadah saja Buya, belum sampai makrifat. Nah apakah kita itu tidak dapat Lailatul Qadar gitu Pak? Ya karena kita memang biasa-biasa aja ya, sholat aja, sedekah saja, belum sampai makrifat, belum sampai tasawuf gitu Buya. Nah itu 2 itu pertanyaan saya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bersyukurlah kita kepada Allah karena orang Indonesia banyak ilmunya. Ya. Jadi di satu pihak memegang hisab. Kalau hisab itu kan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan itu ya itu 10 tahun yang akan datang sudah bisa ditentukan kapan puasanya. Jadi ada yang memegang hisab.
Tapi ada yang memegang ru'yat karena memang perintahnya begitu. Ya, sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi. Jadi bukan sumu li hisabihi, bukan. Ru'yat. Ada. Di situ pangkalnya. Adapun hisab itu sekedar menentukan letak, ya, untuk kita lebih terarah melihat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di hadis, yang fokusnya itu melihatnya itu, bukan menghisab. Cuman kan pemikiran orang kan beda-beda apa. Ada yang memahami ru'yat itu ya hisab itulah. Nah, jadi ada yang memahami ru'yat itu bisa diartikan hisab, tapi ada yang enggak. Ya hisab, ru'yat ya ru'yat gitu ya. Ya. Karena perintah hadisnya itu sumu li ru'yati waqtiru li ru'yati, maka pemerintah kita menjalankan hadis ini ya betul-betul melihat. Ya. Adapun nanti terlihat atau tidak itu nanti di lapangan. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan hisab. Hisab itu kira-kira menentukan arah di mana, berapa derajat yang pandangan kita akan terarah ke situ. Kata. Nah, cuman ya ada sebagian nggak perlu lagi melihat, cukup hisab aja. Nah ini yang berbenturan terus gitu. Jadi selagi tidak ada kompromi dua macam pemahaman ini, selama itulah akan berbeda terus gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau saya dengan tidak menyalahkan yang lain, karena ada ayat ya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, ikuti pemimpinmu. Ya udah, ya kita rakyat ikut pemerintah aja gitu ya. Ya. Itu aja kan. Itu yang masalah ya. Jadi insya Allah itu artinya ya dua-duanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tidak perlu kita menyalahkan ya satu sama lain. Tapi kita berharap kalau bisa ya sama-sama ikuti pemerintah saja ya, supaya satu. Kayak di Arab Saudi itu ya, kata kawan saya yang lama tinggal di sana di Arab Saudi, kami katanya kalau Ramadan itu kan biasa di haram, itu nunggu katanya pengumuman dari raja, kapan mulai tarawihnya, kapan mulai lebarannya gitu ya. Ya kadang-kadang nunggu mulai lebaran itu nunggu dulu katanya. Ada pengumuman baru kita tarawih kalau masuk Ramadan. Kalau lebaran baru takbir gitu ya. Jadi nggak ada yang lain yang mengumumkan kecuali pemerintah itulah. Ini berdasarkan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum tadi. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mencontoh seperti itu, ikutilah para pemimpin. Kemudian yang kedua, tadi apa? Itu tidak belajar makrifat tapi mengharapkan ini. Ya, dapat surga juga, insya Allah dapat. Ya. Kan ada kata Sultan Aulia, al-abid sayyarun ilal jannah wal arif tayyarun ilal qurbah. Orang abid yang rajin-rajin ibadah itu seperti jalan kaki menuju surga. Orang arif terbang menuju Allah. Nah, itu beda. Bapak kalau terbang ke Arab Saudi itu 9 jam sampai ke Jeddah. Coba bandingkan jalan kaki kira berapa hari. Itu satu. Yang kedua, ini maaf. Yang kedua, orang abid itu akan diminta tanggung jawab. Karena merasa dia berbuat. Maka setiap perbuatan yang kamu lakukan akan diminta tanggung jawab. Maka kalau datang menghadap Allah mengandalkan amalan, itu akan diminta tanggung jawab. Akan ditanya. Ya. Mengandalkan ilmu akan ditanya. Emangnya ilmu kamu dari mana dapat? Kamu berbuat itu yang menggerakkan kamu berbuat siapa? Kamu berbuat dapat ilmu, kamu berbuat ilmu siapa yang kamu pakai?
ada maunya kamu berbuat, itu maunya siapa? Nah, ngaku-ngaku kita yang berbuat, nah itu minta tanggung jawab. Jadi janganlah menghadap Allah mengandalkan amal, mengandalkan ilmu, ya. Berat Pak, diminta tanggung jawab. Tapi kalau kamu datang menghadap Allah dengan Allah, itu urusanku, kata Allah. Nah, ya tidak lagi merasa kita yang berbuat. Nah, jadi kalau datang menghadap Allah dengan Allah, udah itu urusanku. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Sebab apa? Dua ini nggak bisa ditinggal salah satu. Syariat lahirnya abidnya, tapi hakikat batinnya duduk di tauhidnya. Rajin ibadah lahir, tapi syirik dalam hatinya pasti ditolak, Pak. Ya. Makanya kata Allah, "Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia lakukan amal soleh. Amal soleh itu syariat. Jangan persekutukan Allah itu dengan satu apapun juga dalam peribadatan. Itu hakikat. Jadi syariat dijalankan, hakikatnya dipakai. Syariat saja dijalankan, tapi di dalamnya syirik. Nah, itu ditolak, Pak. Ada. Makanya rajin-rajin kita ibadah syariat, tapi kalau di dalamnya masih mempersekutukan Allah, itu yang berat, Pak. Ya. Rasa kita yang berbuat, kita yang kuasa, kita yang berilmu. Nah, di dalamnya masih syirik. Nauzubillah. Nah, itu gunanya kita duanya, syariat kita jalankan, hakikat kita pakai, biar selamat. Nah, untuk mendapatkan hakikat yang sempurna, ya ma'rifat itu. Jadi jangan merasa bangga kita di syariat, Pak. Ya, mestinya sedih kita karena belum ma'rifat gitu. Nah, jangan kita merasa bangga kita sudah di syariat lalu kita ma'rifat kita abaikan, jangan. Mestinya kita bersedih hati kok belum ma'rifat juga sama Allah. Curahkan segala kemampuan, entah waktu, pikiran, tenaga, walaupun duit itu ya, cari guru supaya ma'rifat kepada Allah. Itu tujuan akhir. Ya, mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah. Amin Allah. Baik Bapak Ibu, karena waktu, mari kita tutup dan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtani wardutu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.